Halo Sobat-Sobat Seferian, perkenalkan nama lengkap saya Maria Kristina Setiabudi, saya biasa disapa Christine. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 mata pelajaran seni budaya yaitu belajar teknik vokal. Sebelumnya saya berasal dari kelas 10A dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Grace selaku guru seni budaya, serta perlu diingatkan bahwa bagian dari seluruh video ini tidak akan saya potong atau saya skip karena merupakan permintaan dari Ibu Grace. Tanpa tunggu berlama-lama, mari kita mulai. Belajar teknik vokal berarti belajar tentang cara membuka mulut yang baik dan benar saat bernyanyi. Kebanyakan orang, termasuk saya sendiri, tidak membuka mulut secara lebar saat bernyanyi. Padahal ini merupakan hal yang cukup penting. Nah, dari hal itu, jika kita membuka mulut terlalu kecil atau kecil saat bernyanyi, maka suara yang dihasilkan itu cempreng, tajam, dan tidak bulat. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan 9 unsur penting dalam membentuk teknik vokal yang baik dan benar. Pertama, intonasi. Intonasi berkaitan dengan tinggi rendahnya nada yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di kalimat lagu. Ketepatan nada atau pitch akan menghasilkan suara yang jernih dan enak didengar. Nah, dari intonasi ini juga ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar dapat mendapatkan intonasi yang baik. Pertama, pendengaran yang peka terhadap nada. Kedua, kontrol pernapasan yang baik. Ketiga, ada yang namanya rasa musikal, di mana rasa musikal itu dapat membantu kita untuk memahami dan mengikuti irama, tempo, dan gerak dari sebuah lagu. Kedua, ada yang namanya artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Sabar ya, saya pikir-pikir dulu. Nah, artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Artikulasi yang baik didukung oleh cara membuka mulut yang baik dan benar, di mana mulut itu dibuka dengan menurunkan rahang bawah serendah mungkin, posisi mulut lonjong atas bawah, dan tidak melebar. Kemudian ada beberapa cara lagi untuk membentuk mulut yang benar atau membuka mulut yang benar. Pertama, mulut dibuka selebar 3 jari secara vertikal. Kedua, bibir atas menutupi gigi atas. Ketiga, bibir bawah menutupi gigi bawah. Keempat, lidah jangan ditarik ke belakang. Kelima, rahang bawah diturunkan serendah mungkin. Oke, selanjutnya perlu diingat bahwa ketika kita sudah membuka mulut yang baik dan benar, kita dapat melatih latihan vokal dengan mengucapkan kata ya, yo, yu, yi, ye, atau mengucapkan kata huruf vokal dengan tambahan y di depannya. Dan kita akan melatihnya terus-menerus sampai bisa. Walaupun sering gagal, tapi latihlah terus-menerus sampai bisa. Kenapa? Karena Allah bisa, karena biasa. Dan semakin sering kita berlatih, maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, ada yang namanya sikap badan. Sikap badan itu apa sih? Nah, saat bernyanyi, kita itu membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Oleh karena itu, sirkulasi udara itu didukung oleh sikap badan yang baik dan benar. Nah, sikap badan yang baik dan benar itu pertama, kepala agak dinaikkan. Kedua, badan tegak tapi rileks. Ketiga, tangan kita dilemaskan ke bawah, jangan dikepal, dilemaskan saja. Lalu, yang keempat itu bahu kita itu agak ditarik ke belakang. Yang kelima, dada dibidangkan tapi tidak dibusungkan. Yang keenam, posisi kaki sebaiknya sejajar dengan bahu, dibuka sejajar dengan bahu. Oke, setelah sikap badan, kita akan belajar prasering. Keempat, prasering. Prasering adalah cara memenggal kalimat lagu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah musik yang berlaku dan juga agar dapat mudah dimengerti. Prasering yang baik juga didukung oleh teknik pernapasan yang baik. Oke, kita masuk ke unsur yang kelima, yaitu teknik pernapasan. Nah, pernapasan yang baik akan memperlancar juga kita saat bernyanyi. Jadi, ada 3 jenis pernapasan. Pertama, pernapasan klavikuler atau pernapasan perut. Pernapasan klavikuler atau pernapasan perut itu apa sih? Nah, pernapasan klavikuler itu merupakan cara bernapas dengan menggunakan bahu. Ketika napas ditarik, bahu dinaikkan. Ketika napas dihembuskan,
bahu diturunkan. Nah, pernapasan ini tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Kenapa? Karena jika kita bernapas menggunakan teknik ini, maka penyanyi itu mudah kehabisan napas, suara yang dihasilkan terlalu keras sehingga tidak terkontrol dinamikanya. Kemudian, sabar ibu, penyanyi juga akan mudah lelah jika menggunakan pernapasan ini. Yang kedua ada pernapasan kostal. Pernapasan kostal itu apa ya? Pernapasan kostal itu merupakan pernapasan dada, di mana ketika napas ditarik, dada dibusungkan, ketika napas dihembuskan, dada diturunkan. Pernapasan ini cocok untuk nada-nada rendah. Nah, pernapas ini cocok untuk nada-nada rendah karena napas yang dihasilkan cukup panjang. Dan biasanya kebanyakan dari kita semua menggunakan pernapasan yang ini. Ketiga, pernapasan diafragma. Oke, pernapasan ini adalah teknik bernapas seperti apa sih? Jadi, ketika kita menarik napas, perut kita mengembung dan rongga samping kita akan kemasukan udara sehingga seolah-olah tubuh bagian atas perut itu terisi penuh oleh udara. Nah, pernapasan ini merupakan pernapasan yang paling baik digunakan saat bernyanyi dibanding dua pernapasan tadi. Tapi sulit untuk melatih pernapasan ini karena kita sudah terbiasa dengan pernapasan kostal. Nah, pernapasan ini dikatakan merupakan pernapasan yang paling baik digunakan untuk bernyanyi karena napas dapat diatur dengan baik. Kedua, penyanyi tidak mudah capek. Ketiga, suara yang dihasilkan kuat dan jernih. Sabar ibu. Ya, sekali lagi, jadi pernapasan ini dikatakan sebagai pernapasan yang baik digunakan dalam bernyanyi karena pertama, napas dapat diatur dengan baik. Suara yang dihasilkan kuat. Ketiga, penyanyi tidak mudah kecapean. Lalu kita dapat mengontrol dinamikanya. Selanjutnya, untuk menerapkan 3 pernapasan ini kita memerlukan 3 teknik lagi. Yaitu pertama, bernapas dalam. Pertama, kita bernapas penuh pada awal-awal kalimat lagu sehingga seluruh kalimat lagu dapat dinyanyikan dalam satu tarikan napas. Kedua, mencuri napas. Wah, mencuri? Tidak. Mencuri napas itu berarti hentikan napas lalu secepat mungkin menarik napas kembali walau tidak bernapas dalam. Nah, berarti kita bernapas untuk menghasilkan lagu yang baik itu kita mencuri napas. Maksudnya begini. Misalnya pada lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Maksudnya lagu Satu Nusa. Nah, pada lagu Satu Nusa, kita akan mencuri napas dari satu bangsa ke satu bahasa. Nah, pada awal lagu kita bernapas biasa, kemudian kita mulai mencuri napas saat akhir kata bangsa menuju bahasa. Oke, selanjutnya ada yang namanya bernapas teratur tapi tidak bernapas dalam. Maksudnya apa? Jadi, maksudnya kita menggunakan teknik yang ketiga ini ketika kita menyanyikan lagu resistant atau lagu rap, pop rap, di mana kita akan bernapas teratur setiap kali, tapi kita tidak bernapas dalam. Oke, selanjutnya masuk yang keberapa nih? Oke, kita masuk yang keenam. Yang keenam ini namanya resonansi. Resonansi adalah getaran udara yang diberikan pada rongga mulut dan kerongkongan untuk memperindah suara saat bernyanyi. Yang ketujuh ada vibrato loh. Nah, vibrato adalah getaran lembut dan teratur yang digunakan pada akhir kalimat lagu untuk memberi keindahan. Yang kedelapan, improvisasi. Improvisasi itu apa, Christine? Improvisasi itu merupakan cara untuk menambah atau mengubah melodi pokok sebuah lagu secara profesional, tapi kita tidak mengubah semua bagian lagu. Maksudnya tetap sesuai dengan lagunya, hanya menambah dan mengubah sedikit tanpa mengubah melodi pokoknya. Nah, yang kedelapan, penjiwaan. Penjiwaan sering juga disebut dengan interpretasi. Apa sih maksudnya? Jadi, penjiwaan ini juga disebut ekspresi lagu, di mana ini merupakan kemampuan penyanyi untuk mengucapkan atau menyampaikan, mohon maaf Ibu. Jadi, sekali lagi, ke-9, penjiwaan lagu atau interpretasi. Ini merupakan kemampuan penyanyi untuk menyampaikan perasaannya ke dalam lagu yang dinyanyikan.
Penjiwaan secara lahiriah itu ditunjukkan oleh mimik wajah dan gerak tubuh. Penjiwaan secara musikal itu ditunjukkan oleh alunan nada dan juga sabar Ibu. Nah, penjiwaan secara musikal itu ditunjukkan Ibu, mohon maaf, bisakah saya menjelaskan ulang penjiwaan lagu ini? Oke. Penjiwaan lagu atau juga sering disebut interpretasi merupakan kemampuan penyanyi untuk meleburkan dan menyampaikan perasaannya saat bernyanyi. Penjiwaan secara lahiriah ditampilkan melalui mimik wajah dan juga gerak tubuh atau gestur tubuh. Yang kedua ada penjiwaan secara musikal. Nah, penjiwaan secara musikal ini itu ditampilkan melalui alunan nada dan juga syair-syair lagu. Nah, penyanyi yang baik itu dikatakan baik ketika dia mampu melebur perasaannya ke dalam lagu yang dibawakan, sehingga maksud dan isi lagu dapat disampaikan dengan jelas. Oke, itu dia 9 unsur pembentuk teknik vokal yang baik. Pertama ada intonasi, kedua ada artikulasi, ketiga ada sikap badan, keempat resonansi, keempat prasering, maaf Ibu, artikulasi. Pertama itu ada intonasi, artikulasi, lalu sikap badan, prasering, resonansi, vibrato, dan improvisasi, serta penjiwaan lagu. Jika kita mampu menguasai 9 hal ini, kita dapat menghasilkan suara yang baik dan benar.